Waktu transit agak lama di Makassar, Radio Rema itu tahu, maka mereka bilang, bagaimana kalau Koden rekaman saja? Setiap pagi di radio kami itu ada acara bincang pagi. Oh baik, topiknya apa? Hati Bapak. Oh baik kalau begitu. Ya, jadi cuma rekaman, saudara, cuma rekaman. Ternyata berapa hari kemudian saya nggak ingat, itu disiarkan langsung. Dan selesai siaran itu saya dapat SMS yang sangat mengagetkan. Maka itu saya berkata bahwa kalau kita itu seorang marketing yang hebat, maka produk surga akan diterima oleh banyak orang. Nah ini beberapa SMS yang saya sempat catat. Saya kaget sekali. Saya akan bacakan beberapa. Ini contoh-contohnya aja. Ada banyak. Shalom, saya Heno. Telah mendengar bincang pagi yang Bapak bawakan di Radio Rema. Saya ingin konseling secara pribadi. Apa saya bisa bertemu dengan Bapak? Ini SMS yang masuk. Ada lagi. Terus. Shalom Pak Daniel, saya Marcelina. Saya butuh bantuan Bapak. Apakah saya bisa menjadi anak rohani Bapak dalam Tuhan? Tadi aku mendengar khotbah Bapak tentang cara seorang hamba. Nah, aku rindu melayani, tapi tidak ada orang yang mau membantuku. Tidak secara kebetulan aku mendengar khotbah Bapak di radio pagi tadi. Dan khotbahnya membuat saya menangis. Dan seterusnya. Oke, saya baca lagi satu. Ada banyak. Terima kasih. Melalui bincang edukasi pagi di Radio Rema tentang hati Bapak, saya sangat memberkati banyak keluarga di Makassar. Dan melalui itu saya dapat nomor HP Bapak. Dan ada banyak lagi, saya ingin bacakan semua. Saudara, SMS ini saya kembalikan ke penyiar. Dan malam ini saya dapat kabar. Saudara, waktu saya balik dari Manado, mau ke Surabaya untuk wisuda anak yang dokter spesialis itu, saya berhenti di Makassar. Transit lagi karena tukar pesawat. Apa ada SMS yang masuk? Ada seorang anak umur 9 tahun namanya Yusuf. Dia benci bapaknya luar biasa. Bahkan dalam perkataan dia mau bunuh bapaknya. Anak 9 tahun mau bunuh bapaknya. Dan yang saya heran, ternyata hari itu dia bersama mamanya ada di Bandara Hasanuddin. Mengantar tantenya kembali ke Solo. Jadi ketika saya telepon, saya bilang, ibu di mana? Saya di bandara. Di bandara mana? Hasanuddin. Saya juga ada di sini. Ibu ada di mana? Lalu kami ketemu di KFC. Kalau seorang Makassar pasti tahu. Ambil makan itu, saudara, saya doakan Yusuf, saya peluk. Sejak hari itu sampai hari ini, tiap pagi, kalau dia mau berangkat sekolah, dia pasti SMS saya dulu untuk saya doa. Tiap pagi. Kalau sore dia pulang sekolah, dia SMS saya lapor, Papa Yusuf sudah. Tadi waktu saya di pojok sana, sesi ibadah kedua itu, dia SMS. Dia bilang, Papa Yusuf lagi sedih. Terus saya telepon, kenapa? Saya diajak renang tapi dibohongi. Suara anak ini lucu, saudara. Yang ngerti contoh ini, saudara? Kalau kita sungguh-sungguh mau jadi berkat, bisa. Ada banyak cara yang kita bisa. Produk-produk surga sangat dibutuhkan oleh banyak. Nah, malam ini mamanya akan diwawancara. Karena anak yang begitu nakal, suka mukul. Ini orang tua harus tahu. Ketika orang tuanya si ibunya cerita, di sekolah langganan ibunya dipanggil gurunya. Karena ini suka mukul teman. Nah, karena saya belajar juga psikologi anak, maka anak yang suka pukul temannya itu melampiaskan kejengkelan karena tidak dihargai. Dan dalam minggu ini nggak ada panggilan sekalipun dari sekolah. Anak ini nggak pernah pukul temannya. Nah, saya beritahu kepada penyiar radionya, ternyata minggu malam ini nanti jam 8, jam 7 waktu sini ada apa istilah siaran apa saya lupa, saya usul panggil ibu. Lalu dia memberi kesaksian bagaimana perubahan hidup anak ini. Karena saya ketemu dia nggak sampai 10 menit, karena pesawatnya harus berangkat. Gereja yang selalu ingat, Yesus bukan cuma kita butuh dia, tapi dia juga butuh kita untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Alam berapa yang dia mau kita lakukan. Lanjut ke Yohanes 4 tadi. Ayat 16. Nah, jadi sudah minta air bukan? Kalau gitu Tuhan beri aku air itu.
supaya aku nggak repot-repot bolak-balik ke sini tiap siang. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang berdua ke sini. Itu maksud. Saudara, inilah cara Papa kita berdiskusi dengan kita. Kalau saudara buka Yohanes pasal 3 nanti di rumah, ya, ini cara kita belajar. Tuhan bertemu dengan seorang tokoh agama Yahudi yang umurnya jauh lebih tua dari Tuhan Yesus. Yesus umurnya baru 30-an. Nah, yang ketemu di pasal 3 Injil Yohanes itu Nikodemus, tokoh Yahudi, umur 80 tahun umur. Dia tanya, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Tokoh agama kok nggak yakin masuk surga? Aneh sekali. Jawaban Tuhan Yesus nyimpang jauh. Kamu perlu lahir kembali. Dia bingung. Ibu kau sudah mati. Masa aku harus masuk ke rahimnya lagi? Itu jawaban Nikodemus. Ternyata di Yohanes 4 ketemu masalah yang sama. Coba renungkan. Apa hubungannya air dengan suami? Nyambung? Enggak. Dengar anak-anak Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan dia, kalau kita bergaul dengan dia, dengar. Apa yang kita tanyakan? 100%. Jawabannya enggak pernah masuk akal kita. Apa saja yang kita rindukan, kita tanyakan. Maka jawabannya selalu yang kita enggak pernah ngerti. Bukan masalahnya. Maaf. Bahwa kita bodoh, tidak. Masalahnya kita ini di dunia yang berbeda dengan Tuhan. Betul enggak? Cara berpikir kita dengan cara berpikir dia itu jelas beda. Kita masih suka jengkol. Ngerti istilah ini? Kita masih suka jengkol. Jadi apa saja yang kita harapkan dari Papa kita yang baik itu, siap-siap diri. Seringkali nggak cocok dengan logika kita. Maka itu jangan suka cepat-cepat memutuskan apa-apa. Kalau kita minta sesuatu jawabannya berbeda saja. Tunggu. Nanti kita akan dibuat mengerti bahwa dia nggak pernah salah dalam menjawab. Dia selalu tahu yang terbaik buat. Tidak ada urusannya antara air dengan suami. Ayat 17. Kata perempuan itu. Saya bayangkan. Pasti sambil ngomong tersipu-sipu. Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai banyak betul. Berapa? 5 suami. Dan yang ke-6 yang sekarang ini yang masih tinggal di rumahmu. Itu juga bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Mari kita cari. Kalau begitu perempuan ini profesinya apa? Pelacur. Profesinya pelacur. Mari kita kembali ke ayat 3 dan 4. Anak-anak, siapapun kita dalam kondisi serusak, sebejat, sehancur apa dalam hidup ini, surga tidak pernah menolak orang jahat. Katakan amin. Surga tidak pernah menolak orang rusak. Surga tidak pernah menolak bajingan. Surga tidak pernah menolak orang yang nakal. Sekarang kita tahu jawaban. Mengapa dia panas-panas harus kembali lagi ke Galilea? Lalu siapa yang mengharuskan dia melewati daerah Samaria? Jawabannya kasih. Ini adalah Papa. Kasih itu berbicara kepada Tuhan Yesus. Baliklah kita berdoa. Dan harus lewat daerah Samaria. Ada orang yang butuh aku siang hari. Yang tidak ada orang